Halo, selamat datang lagi di channel Dunia Kris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah keris yang dijuluki sebagai pendamping dari dapur Tilamube. Ya, ini untuk looks daripada sandangannya dari keris yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, keris ini menggunakan sandangan Branggah Jogja atau Branggah Yogyakarta. Jadi kalau di Jogja itu ini untuk sebutan ladrangnya Jogja itu Branggah. Kalau di Solo sebutannya adalah Ladrang Surakarta, sedangkan di Jogja sebutannya adalah Branggah Yogyakarta. Ini kita mulai dari handle-nya dulu seperti biasa. Untuk detail dari handle-nya, ini tergolong cukitan yang rapi, tergolong juga untuk cukitan atau tatahan yang rawit. Walaupun dia tidak sampai lubang, tapi bisa diakui untuk garapannya istimewa ini. Untuk bahannya sendiri, handle ini menggunakan kayu sonokeling. Dilihat dari tingkat kehitamannya, kegelapannya, dan pori-pori dari kayunya. Lalu kita beralih ke bagian mendak. Ya, kelihatan ya mendaknya ya. Mendak ini termasuk model Parijoto karena dia susunannya seperti ini. Sekilas seperti kendit. Kalau kendit kan dia hanya ada permata saja yang melingkar. Sedangkan untuk si Parijoto ini di bagian atas si permata itu ada aksen atau motif seperti wajian atau seperti gerigi di bagian atas. Nah, itu yang membedakan antara kendit dengan Parijoto. Kalau Parijoto tanpa ada gerigi tadi, kalau yang kendit tadi tidak ada geriginya, sedangkan untuk si Parijoto dia ada geriginya di bagian atas. Sama-sama dia bisa menggunakan permata juga. Nah, untuk si permata yang menempel pada mendak ini permata sintetis ya, jadi bukan inten atau yakut ya. Sintetis, warnanya gelap juga, selaras dengan handle dan warangkanya, karena warangkanya juga tergolong tipikal kayu yang agak gelap warnanya. Untuk mendaknya ini berbahan dasar kuningan, tetapi disepuh atau dikrum, dilapis dengan pewarna perak. Jadi kalau di orang kerisan bahasanya sepuan atau krum seperti itu. Jadi tidak menggunakan bahan perak asli. Jadi hanya dibutuhkan untuk pewarnaan saja, biar menambah estetika dari mendaknya. Kita masuk ke bagian polokan warangkanya. Cakep ya. Untuk motifnya, untuk serat kayunya. Nah, dari warangka ini dia seperti sonokeling, cuman berbedanya adalah sonokeling itu lebih cenderung ke gelap dan dia pori-porinya tidak terlalu rapat. Pori-pori dari kayu tidak terlalu rapat. Sedangkan ini dia agak lebih cerah dan pori-porinya sangat rapat. Ini masuk ke bahan kayu Kalimosodo. Cukup jarang juga digunakan pada warangka keris, tapi motifnya, serat dari kayunya keren. Untuk model finishingnya ini finishing metallic doff ya, ini tidak terlalu kenceling, tapi juga tidak terlalu redup sekali. Jadi semi untuk finishing warangkanya. Oke, ini untuk jingjingannya seperti ini, presisi juga. Bagian depan kita lihat
cuman ada sedikit celah longgar di bagian belakang. Nah itu dia, tapi tidak masalah, bisa terkunci dengan baik kerisnya, tidak mudah lolos. Kita beralih lagi turun ke bagian pendok. Seperti yang bisa dilihat ini, oh ya, untuk tadi si handle itu lamen. Untuk si mendak ini ya STW lah, dia sudah berumur tapi juga tidak baru-baru banget. Lalu untuk si warangka ini sudah pasti lamen. Lalu si pendok ini juga lamen. Jadi sandangannya sudah wangun, nyandang, dan sudah lawasan. Cuman nanti kalau ingin lebih enak lagi ya mendaknya diganti dengan yang sepuh, ganti dengan yang lawasan. Jadi biar selaras antara handle, terus warangkanya, mendaknya, dan pendoknya. Oke, ini bisa dilihat untuk detail dari pendoknya. Ini masuk ke model jenis pendok bunton ya. Untuk cukitannya ini di daerah Jogja, mohon dikoreksi nanti kalau saya salah. Di daerah Jogja setahu saya ini namanya bunton semen sisik kalau tidak salah. Jadi ada motif seperti sisik dari atas sampai ke bawah. Silahkan dilihat dulu untuk warangkanya secara menyeluruh, baik dari handle, mendak, lalu polokannya, dan pendoknya. Oke, mari kita masuk untuk membahas isi dari warangka ini. Ini untuk kerisnya. Kesan pertamanya pasti pada melihat ke kualitas besi, karena sangat super. Ini tempat lipat yang sangat matang. Nah, tempat lipat seperti ini tidak semua tangguh bisa ya, bisa untuk menyamai tingkat kepulenan dari keris seperti ini. Karena di tangguh-tangguh tertentu pasti ada yang stylenya atau ada yang materialnya itu ngerasa. Nah, ini kebetulan untuk tangguhnya ini termasuk tergolong ke tangguh estimasinya itu di Tuban Mojopahit. Jadi dia bau tubannya ada dan ciri khas dari Mojopahitnya juga ada. Karena mengingat bahwa Tuban itu bukan sebuah kerajaan. Di Tuban itu adalah sebuah kadipaten yang dia akan menginduk kepada kerajaan yang sedang berjaya di masanya. Seperti itu. Nah, ini kemungkinan digarap oleh Empu Tuban, tetapi dengan material atau dengan eranya itu era Majapahit. Jadi tidak seperti Tuban pada umumnya, dia materialnya itu sudah pulen banget. Tanpa dikasih minyak pun sudah kelihatan untuk gradasi warnanya, gradasi besi antara besi baja dan pamornya. Pamor ini masuk ke tejo kinurung atau adek wengkon juga boleh. Jadi tejo kinurung itu tejo yang di tengah, terus kinurung itu berarti tejonya dikurung. Nah, sedangkan untuk penyebutannya beda-beda sih, ada yang tejo kinurung, ada yang adek wengkon. Sesuai dengan kebiasaannya masing-masing aja, tidak masalah. Untuk adeknya utuh tanpa putus, tapi untuk yang bagian wengkonnya di pamor wengkonnya dia sedikit kena korosi di bagian atas ujung. Nah, ini masih terlihat, cuman di bagian tapihnya dia sudah kemakan. Ini juga sama bagian sebaliknya. Lalu untuk bagian gonjonya sendiri, ini sebenarnya juga ada pamornya. Pamornya itu mengikuti dengan pamor wengkon sebenarnya, wengkonnya. Ini di bagian depan dia seolah nyambung dengan bagian wengkon yang di depan juga. Sisi wengkon yang di depan. Ini. Yang belakang juga sama. Walaupun untuk si adek wengkon sendiri itu kalau bisa, atau strata tertingginya itu kalau adeknya ini tembus. Jadi sampai ke gonjo, sampai ke pesi. Itu ciri-ciri atau apa ya,
garapan dari pamor adek yang top itu seperti itu. Cuman untuk ini dia standar, cuman menang di bagian besi. Jadi untuk secara kualitas dan kasta sudah cukup bagus, cuman ya masih tergolong kasta menengah lah. Gitu. Untuk dapur standar ya ini ya. Sudah pasti ada yang sudah mendebak dari awal, sudah ada yang bisa mengidentifikasi dari awal kalau dapur dari keris ini adalah keris brojol. Nah, tadi saya sampaikan adalah dapur dari keris ini itu dianggap sebagai pendamping dari tilam mubih. Karena itu tergolong 4 syarat utama di saat mengoleksi keris. Itu harus ada 4 dapur. Salah satunya brojol. Jadi bisa dikatakan ini dapur wajib untuk para kolektor atau para pengoleksi dan penyuka Tosanachi. Dapur brojol itu adalah dapur wajib. Karena populasinya juga cukup banyak sekali malahan untuk dapur brojol. Untuk rancang bangun tadi, ini sudah campuran antara Tuban dengan Mojopahit. Untuk rancang bangunnya sudah pasti Tuban. Nguceng mati, gandik seperti ini. Pejetan juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam. Bagian dasar juga sama. Ini sudah menunjukkan autentikasi dari tangguh Tuban. Mari kita sandingkan dengan warangkanya. Nah, seperti ini jika dilihat secara menyeluruh, baik dari warangka dan kerisnya. Tampan, cakep, sudah mapan lah. Untuk dikoleksi, tidak perlu banyak restorasi dan tidak perlu lagi diwarangi karena ini masih bersih. Masih bersih, untuk gradasi warna juga masih bagus, masih keluar. Ini akan saya coba untuk minyaki. Jadi untuk sebagai perbandingan nanti akan diperlihatkan juga before after, before sebelum diminyaki dan after setelah diminyaki. Ini akan sangat terlihat beda nanti. Dari mulai aura yang terpancar, karena besinya matang. Nah, ini saya minyaki di bagian sebelah dulu, tidak semuanya saya minyaki langsung, karena biar langsung ada perbandingannya. Ini setelah diminyaki, warna besi seperti ini, dia agak semu hijauan. Lalu ini yang belum diminyaki, sangat ketara banget perbedaannya, jadi tambah lebih cakep. Kita selesaikan dulu untuk minyakinya. Sudah diminyaki, bolak-balik. Untuk keris ini memiliki panjang 37 cm, jadi dari bawah sampai atas sampai ujung bilah itu 37 cm. Lalu untuk gonjonya sendiri dia memiliki panjang 7,2. Ini akan saya coba buka. Ini sebenarnya tidak disarankan ya untuk kondisi keris basah habis diminyaki langsung dimasukkan warangka, tapi tidak apa-apa, nanti akan saya keluarkan lagi dan saya tiriskan. Sekalian saya bahas tentang kondisi besinya. Masih utuh, masih orisinil, tidak ada sambungan. Untuk besinya di 6,2 cm. Saya kasih sebelahnya dulu. Nah, itu dia. 6,2. Jadi tadi bagian panjang bilah itu 30 cm, 37 cm. Lalu untuk bagian gonjo tadi di 7,2 cm dan besi di 6,2 cm.
demikian untuk kesempatan pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada yang mau request dan ada yang mungkin menambahkan dari penjelasan saya, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di sana bersama. Dan bagi siapa yang mau memaharkan atau mengalih rawat keris ini, monggo silahkan. Untuk detail lengkap dan harganya bisa dicek di website resmi kami, yaitu di www.duniakeris.com. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah support, terima kasih sudah menonton. Baik, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.